Tanggal 26 Desember tahun 1996, Jalan HZ Mustafa Tasikmalaya berkepul asap dengan api menggelora, rumah-rumah dibakar, mobil-mobil hangus tak tersisa, massa yang tak terkendali seolah tak mampu dibendung lagi. Sepenggal cerita inti dari pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, sahabat NGT yang budiman. Tasikmalaya yang terkenal dengan kota santri, Delhi Van Java sebutan orang Belanda. Yang asri, resik, udaranya yang segar dengan balutan alam yang istimewa, ternyata menyimpan kisah kelam yang tidak bisa dilupa. Bagaimana kisahnya? Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk mendukung NGT, dengan mengklik like, subscribe dan share terlebih dahulu. Jika sudah, check this out. Peristiwa dimulai dari sebuah pesantren di Tasikmalaya. Pesantren ini adalah pesantren Condong. Di pesantren tersebut, ada seorang santri yang ketahuan mencuri barang milik santri lain. Santri itu bernama Muhammad Rizal. Sehingga dilakukan tajir, atau hukuman oleh Dewan Santri, dengan memasukkan Rizal ke dalam kolam di belakang kobong, atau belakang pemodokan santri. Kasus itu berlanjut pelaporan Rizal kepada ayahnya, yang ternyata seorang anggota kepolisian berpangkat kopral di Tasikmalaya. Dia bernama Pak Nur Samsi. Kasus itu ternyata berkepanjangan, sampai pada Jumat tanggal 20 Desember tahun 1996, polisi memanggil Dewan Santri Condong yang melakukan kekerasan terhadap Muhammad Rizal, untuk menghadap ke kantor kepolisian Tasikmalaya. Namun, Dewan Santri yang melakukan kekerasan terhadap Rizal sedang tidak ada di pondok, maka pengurus pesantrenlah yang menggantikan Dewan Santri tersebut. Beliau adalah Ustadz Makmun, Ustadz Mahmud Farid, dan adik Ustadz Mahmud. Di kantor, para pengurus pesantren menjelaskan permasalahannya secara rinci, dan polisi menganggap cukup. Namun polisi di sana menginginkan Dewan Santri yang menjadi pelaku penganiayaan, menghadap ke kantor. Senin, tanggal 23 Desember tahun 1996. Ustadz Mahmud bersama dua orang Dewan Santri, didampingi Ed Musodik, seorang ketua Majelis Ulama Indonesia pergi ke Polsek, untuk bermediasi dengan orang tua Rizal. Sesampainya di Polsek, mereka disambut dan diperiksa. Ketika Ed Musodik sedang menjelaskan beberapa peraturan pesantren, tiba-tiba Pak Nur Samsi memukul kedua Dewan Santri. Ustadz Mahmud yang awalnya hanya ingin menengahi, malah ikut menjadi target pemukulan. Ustadz Mahmud dan kedua Dewan Santri kemudian dimasukkan ke dalam sel penjara. Di dalam sel, pakaian mereka dilucuti, dan dianiaya oleh 4 orang oknum polisi di sana. Penyiksaan itu terjadi dari pagi hingga menjelang zuhur, sesaat setelah kedatangan Kadif Sospol dari pemerintahan daerah datang untuk menghentikan aksi Nur Samsi dan kawan-kawan. Kejadian itu membuat Ustadz Mahmud dan dua orang Dewan Santri harus dirawat di rumah sakit. Mereka dirawat hanya 3 jam saja, dikarenakan para penjenguk yang membeludak, dikhawatirkan mengganggu pasien lain. Ustadz Mahmud meminta untuk dirawat di kediamannya saja. Sore harinya Letkol Suherman yang menjabat Kapolsek Tasikmalaya, dan Muspida Tasikmalaya menjenguk ke pondok pesantren Condong, untuk mendoakan kesembuhan, dan juga meminta maaf atas kelakuan para anggotanya. Rabu, tanggal 25 Desember tahun 1996, Kapolda Jawa Barat kala itu, Majen Polisi Nana Permana mengatakan, bahwa 4 oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Ustadz Mahmud dan 2 santrinya, telah diserahkan kepada Pom Abri di Garut, untuk ditindaklanjuti. Di hari itu, para santri di seluruh Tasikmalaya beserta anak-anak Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, berkumpul untuk merencanakan doa bersama untuk kesembuhan Ustadz Mahmud Farid beserta kedua Dewan Santri, yang akan dilaksanakan esok harinya, di Masjid Agung Tasikmalaya. Namun, di tengah masyarakat tersiar kabar burung, bahwa Ustadz Mahmud meninggal dunia, yang membuat situasi semakin memanas. Kamis, tanggal 26 Desember tahun 1996.
Para santri dan mahasiswa berkumpul di depan Masjid Agung Tasikmalaya untuk doa bersama. Untuk mengisyaratkan pemerintahan, untuk menindaklanjuti kasus polisi dengan pesantren itu. Pada pukul 13, massa semakin membludak, santri-santri datang dari mana-mana, ada yang dari Ciamis, Garut dan Majalengka ikut hadir dalam acara itu, mahasiswa muslim berbondong-bondong menghadiri acara, bahkan orang yang tidak berkepentingan pun malah semakin banyak dan semakin sesak. Ketika massa sudah tak terkendali, dimulailah sebuah tragedi pilu di kota santri yang akan dikenang hingga akhir nanti. Sebuah peristiwa yang meluluh lantahkan Tasikmalaya. Massa pada awalnya merengsek ke Polsek Tasikmalaya, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Masjid Agung Tasikmalaya. Mereka melempari Polsek Tasikmalaya dengan batu. Kemudian menyebar ke Jalan Hazet Mustofa, yang merupakan pusat perniagaan kota Tasikmalaya. Di sana massa mulai membakar ruko dan rumah milik orang Tionghoa, tempat ibadah dan beberapa gedung sekolah, sampai mobil milik orang Tionghoa, habis dibakar oleh massa. Ramayana, Matahari dan Yogya, tak luput dari amuk massa, dijarah, dilempari batu dan dibakar. Bom Molotov berterbangan ke sana kemari, menyasar properti orang Tionghoa yang tak tahu apa-apa. Entah apa yang ada dalam pikiran massa kala itu, Tasikmalaya yang resik berubah berisik dan berapi. Tidak hanya di Hazet Mustofa, massa menyebar ke Selakaso, Cienteng, Bypass dan daerah-daerah sentral lainnya. Mereka menyasar properti orang Tionghoa di sana, ruko, rumah, mobil, semua habis dibakar massa. Kerusuhan mengarah ke sentimen agama dan ras, sejumlah tempat ibadah dan sekolah habis dibakar massa. Dalam makalah bertajuk, Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya 1996, karya Anissa Mardiani dijelaskan, total kerugian sekitar 85 miliar rupiah. Dan 4 orang harus menjadi korban, akibat serangan jantung, terbakar, dan jatuh terlindas, serta 15 orang lainnya terluka. Sungguh memilukan memang, akibat kesenjangan sosial serta sentimen agama menjadi pemicu kebrutalan massa kala itu. Atau mungkin ini sebuah propaganda di akhir jabatan Soeharto, karena sebelumnya juga terjadi kerusuhan akibat dari penodaan agama Islam di Situbondo. Yang 2 tahun kemudian kerusuhan terbesar sejarah Indonesia, penggulingan Soeharto dari jabatan tertinggi Republik ini. Rentetan peristiwa pahit di era milenium untuk dicatat sejarah, dan menjadi gambaran kita untuk masa depan. Ingat, amarah bukan timbul dari bogem mentah. Justru amarah timbul dari tajamnya lidah. Saya NGT, apabila ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Taat hukum, Bayangkara polisi. Diulang kata, tetap polisi. Assalamualaikum, saudara-saudari. Semoga kita berjumpa lagi. See you, and bye-bye.